Sekali lagi, bahwa sifat Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Tapi yang perlu kita ketahui adalah Tuhan hadir di mana-mana, tetapi Dia tidak menyatakan kuasanya. Dia tidak menyatakan eksistensi kuasanya di mana-mana. Pada zaman Eli dikatakan Tuhan, firman Tuhan itu jarang. Artinya begini, Tuhan jarang sekali berbicara kepada umatnya. Bahkan penglihatan pun jarang. Ini artinya begini, Tuhan hadir bersama dengan mereka, tetapi Tuhan tidak menyatakan kuasanya di tengah-tengah mereka. Di dalam kehidupan kita, tahta seperti apa yang kita sedang bangun agar Tuhan betah, agar Tuhan suka diam bersama dengan kita? Apakah penyembahan yang asal-asalan atau penyembahan yang berkenan, penyembahan yang benar di hadapan Tuhan? Shalom Bapak Ibu. Lagi katakan dengan semangat, katakan shalom. Damai sejahtera bagi kita. Ini adalah minggu yang ketiga di bulan Februari, dan kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema kebenaran firman Tuhan yang melandasi firman yang akan kita dengar, agar kita terpola sepanjang pendengaran firman Tuhan hari ini. Tema kita pagi hari ini adalah membangun hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Membangun hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tahukah kita bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki atmosfer tersendiri. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan menyuruh kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita mau berdoa, kita harus berdoa bahwa suasana kerajaan Allah, seperti Paulus berkata bahwa kerajaan Allah yang berbicara tentang kebenaran, bahkan sukacita yang dikerjakan, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu nyata dalam kehidupan kita. Bahkan kita harus menyadari bahwa kehidupan kita pun memiliki atmosfer tersendiri. Saya memiliki atmosfer yang saya bawa kemanapun saya bawa pergi. Saya memiliki atmosfer. Tentunya saya harus bangun atmosfer kerajaan Allah bersama dengan kehidupan saya. Demikian juga dengan kita semua. Kita harus berjalan, kita harus membawa atmosfer Tuhan agar atmosfer itu mempengaruhi orang lain. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini mari kita belajar bahwa sebenarnya yang saya mau sampaikan adalah bahwa sebenarnya Tuhan itu maha hadir. Kalau kita belajar dari Alkitab kita, kalau kita belajar sifat-sifat Tuhan, maka kita tahu bahwa sifat Tuhan salah satu adalah Dia adalah maha hadir. Yang setuju katakan amin. Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir di rumah-rumah setiap orang, di ladang Tuhan hadir, di sawah Tuhan hadir, di mana-mana Tuhan ada. Sebab apa? Karena Dia adalah Allah yang maha hadir. Jangan berkata bahwa Tuhan hanya hadir di gereja, sedangkan di tempat ibadah orang lain tidak ada Tuhan. Ada Tuhan di mana-mana. Di dunia ini, karena Tuhan adalah maha hadir, Dia hadir di sana. Sekali lagi, bahwa sifat Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Tapi yang perlu kita ketahui adalah Tuhan hadir di mana-mana, tetapi Dia tidak menyatakan kuasanya. Dia tidak menyatakan eksistensi kuasanya di mana-mana. Sekali lagi, Tuhan hadir di mana-mana, tetapi Dia tidak menyatakan kuasanya di mana-mana. Nah, inilah yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita. Saya selalu berkata kepada jemaat Tuhan bahwa orang melihat di tempat ini ada gereja itu tidak cukup. Setiap orang yang lewat di depan sana, mereka tahu bahwa di tempat ini ada gereja. Itu tidak cukup. Nah, kita harus membangun atmosfer kerajaan Allah di tempat ini, sehingga mereka tidak hanya tahu bahwa di tempat ini ada gereja, tetapi mereka tahu bahwa di tempat ini ada hadirat Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Tuhan hadir di mana-mana, tetapi Dia tidak menyatakan kuasanya di mana-mana. Haleluya. Kita mau belajar sedikit dari latar belakang
Kisah perjalanan orang Israel. Mari baca sebentar di dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga. Langsung saja ayatnya yang pertama saja. 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang pertama. Kalau sudah berjumpa katakan amin. Mari kita baca 2 dan 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah penguasaan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Sekali lagi saya baca, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah penguasaan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai orang Israel, tapi pada zaman Eli memimpin sebagai hakim kepada orang Israel dan dia sekalian menjadi imam bagi orang Israel, maka firman Tuhan menulis bahwa pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Zaman para hakim sebelumnya, Tuhan biasa berbicara kepada umat Israel melalui para hakim-hakim yang sebelumnya. Tetapi pada zaman Eli dikatakan Tuhan, firman Tuhan itu jarang. Artinya begini, Tuhan jarang sekali berbicara kepada umatnya. Bahkan penglihatan pun jarang. Ini artinya begini, Tuhan hadir bersama dengan mereka, tetapi Tuhan tidak menyatakan kuasanya di tengah-tengah mereka. Bahkan kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, di zaman Eli memimpin, di zaman Eli menjadi hakim atas orang Israel, maka kita lihat banyak sekali kegagalan, banyak sekali ketimpangan yang dialami oleh orang-orang Israel. Orang-orang Filistin mengalahkan mereka. Bahkan yang menariknya satu kali begini, karena mereka kalah berperang, mereka tiba-tiba ingat tabut perjanjian. Mereka berkata, ayo kita ambil tabut perjanjian. Tapi ternyata ketika tabut perjanjian itu dibawa ke wilayah orang Israel, itu hanya membuat gentar orang Filistin. Tetapi setelah mereka gentar, apakah mereka takut lalu lari? Tidak, justru mereka menguatkan hati mereka. Orang-orang Filistin berkata, hei orang-orang Filistin, ayo bertindaklah seperti seorang laki-laki. Justru sekalipun hadirat Tuhan yang berbicara tabut Allah pada waktu itu ada di tengah-tengah orang Israel, orang-orang Filistin tetap mengalahkan orang Israel. Hadirat Tuhan waktu itu berbicara dengan tabut Allah. Artinya di mana tabut Allah ada, maka di situ sesungguhnya Tuhan hadir. Tapi lucunya Tuhan ada di sana, tetapi Tuhan tidak menyatakan kuasanya bagi mereka. Ini yang menjadi koreksi sebenarnya bagi kita orang-orang percaya. Saya melihat Eli, dia imam. Eli seorang yang ditakuti di tengah-tengah orang Israel. Dia seorang hakim bagi orang-orang Israel. Tapi justru di zaman Eli, firman Tuhan itu jarang dan penglihatan pun jarang. Saya simpulkan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka, tetapi Tuhan tidak menyatakan kuasanya di tengah-tengah mereka. Seperti yang dari awal saya katakan, bahwa Tuhan hadir di mana-mana, Tuhan ada di mana-mana, tetapi Tuhan tidak menyatakan kuasanya di mana-mana. Yang kita perlu pikirkan sekarang, mungkin selama ini kita dengan iman selalu berkata, God with us. Tuhan beserta kita. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kita mungkin pegang itu, tetapi jangan sampai kehidupan kita seperti kehidupan orang Israel di bawah kepemimpinan Imam Eli. Tuhan ada, tapi Tuhan tidak menyatakan kuasanya bagi mereka. Sebab itu pagi hari ini,
Mari kita belajar bagaimana kita dapat membangun hadirat Tuhan. Kita dapat merasakan Tuhan bersama dengan kita. Kita dapat tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita dan Dia menyatakan kuasa-Nya di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, mari kita perhatikan ayatnya yang ke-13 dari pasal 3 1 Samuel. Dikatakan ayat 13, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Eli tahu bahwa kehidupan anak-anak mereka itu bejat, kehidupan anak-anaknya itu jahat. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mencatat bahwa Eli tidak pernah memarahi mereka. Nah, yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita membangun hadirat Tuhan sehingga kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kita. Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah jangan menjadikan sesuatu tandingan atau saingan di hadapan Tuhan. Artinya begini, kalau kita ingat perjanjian lama di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau kita lihat kehidupan Eli, seolah-olah anak-anaknya itu seperti Tuhan, sehingga Eli tidak pernah menegur mereka, Eli tidak pernah memarahi mereka. Sehingga seolah-olah kedudukan anak-anaknya itu sama dengan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, jadi yang saya mau sebut di sini adalah begini. Ketika di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang menyamai, kita buat dia menyamai kedudukan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Mari lihat kalau nanti kita baca seterusnya bagaimana orang-orang Filistin, ketika orang Filistin mengalahkan orang-orang Israel, orang Filistin itu merampas tabut perjanjian yang berbicara tentang Tuhan hadir di atas mereka. Mereka rampas tabut perjanjian, mereka bawa ke daerah Asdod. Di sana ada kuil yang namanya kuil Dagon, dan di sebelah dewa Dagon itu mereka tempatkan tabut perjanjian Allah di sana. Itu yang saya maksud bahwa mereka mau menyamakan dewa-dewa mereka dengan hadirat Tuhan. Sama seperti Imam Eli tidak pernah memarahi anaknya, sehingga kedudukan mereka sama seperti di dalam hati Eli. Kemungkinan besar di dalam hatinya anak-anaknya itu sama kedudukannya sudah seperti Tuhan. Eli menganggap anak-anaknya itu kedudukannya sudah sama dengan Tuhan. Demikian juga orang-orang Filistin menjadikan tabut perjanjian berbicara tentang Tuhan hadir ditaruh di dalam kuil dewa mereka. Begitu esok paginya mereka terkejut, dewa mereka itu sudah jatuh tengkurap dan tangannya sudah terpental ke pintu sana. Tuhan hadir menyatakan kuasanya, tapi membinasakan. Begitu juga kalau tidak salah 6-7 bulan tabut perjanjian itu ada di tengah-tengah orang Filistin, tetapi mereka menderita. Kenapa? Karena justru mereka jadikan hadirat Tuhan itu sama dengan dewa-dewa mereka. Yang saya mau sampaikan adalah begini, ketika kita ada di dalam kehidupan kita menyamakan Tuhan sama seperti hobi kita, sama seperti pengetahuan kita. Karena hari-hari ini banyak orang mengagumkan pengetahuannya. Dia berpikir bahwa dia terlalu banyak tahu sehingga orang lain kurang tahu. Dia lupa ada Tuhan yang maha tahu. Ada juga orang membanggakan gelarnya. Kami berjumpa dengan orang tidak puas hanya jadi pendeta, dia angkat diri sendiri menjadi reverend. Tidak puas jadi reverend, dia menjadi bishop. Tidak puas itu, dia gelarnya itu pendeta, insinyur, doktor, bla 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 bla, MTH, PhD,
DTH, bla bla bla. Jadi banyak orang menjadikan hobinya menjadi Tuhan. Bahkan ada orang yang menjadikan duitnya menjadi Tuhan. Makanya di perjanjian baru firman Tuhan berkata hanya mamon atau masalah keuangan yang dapat menyamakan kedudukan Tuhan dalam kehidupan manusia. Hanya uang yang dapat menyaingi kedudukan Tuhan di dalam hati manusia. Sebab itu pagi hari ini yang pertama, kalau kita mau merasakan hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, menyatakan kuasanya dengan luar biasa. Yang pertama, jangan pernah ada di dalam hati kita apapun untuk menjadikan Tuhan yang lain. Atau jangan ada satu hal pun dalam kehidupan kita menjadi pesaing di hadapan Tuhan. Hobi kita, keinginan kita, jangan jadikan itu menjadi pesaing Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari perhatikan pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11, atau nanti saja di rumah bacalah ya. Di dalam pasal 2, di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26, dengan kontras firman Tuhan mencatat kedudukan seperti apa anak-anak Imam Eli. Dan akhirnya dibandingkan sebagaimana kehidupan Samuel. Dengar baik-baik, di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 26 dikisahkan dengan kontras bagaimana kehidupan anak-anak Imam Eli dan dibandingkan dengan kehidupan Samuel. Kehidupan anak-anak Eli itu sangat bobrok. Kehidupan anak-anak Eli itu negatif. Kehidupan mereka jahat. Tetapi kemudian dibandingkan dengan kehidupan Samuel, Samuel ini dikatakan, apalagi ayatnya yang ke-26, saya suka bahasanya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar. Kata-kata semakin besar itu tidak hanya berbicara tentang badannya bertumbuh besar, tetapi semakin besar itu berbicara tentang dia memiliki atmosfer yang positif yang semakin besar, atau pengaruh kehidupannya itu semakin besar. Pengaruh kehidupan anak-anak Eli yang negatif juga semakin besar. Tetapi di sisi lain, pengaruh positif yang dimiliki oleh kehidupan Samuel juga semakin besar. Itulah perbandingan yang ditulis di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 26. Apa yang saya mau simpulkan dari ayat ini? Yang kedua saya mau menyampaikan adalah mari kita jaga kekudusan kehidupan kita. Kalau kita mau hadirat Tuhan itu dengan nyata dinyatakan atas hidup kita, mari kita jaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Apa itu kekudusan? Dengan cepat bahwa kekudusan itu dengan simpel bahwa tidak serupa dengan dunia. Kalau Paulus selalu berkata bahwa janganlah engkau serupa dengan dunia, atau jangan menjadikan dunia ini menjadi standar atau alat ukur kehidupan kita. Kudus artinya terpisah dari dunia atau tidak serupa dengan dunia. Nah, kenapa saya mengambil ayat ini, saudara? Apa yang menjadikan kita kudus? Kita tidak kudus begini. Kita berdoa pagi hari dan kemudian kita berkata, Tuhan, jadikan aku kudus. Eng, tiba-tiba kita menjadi manusia yang kudus. Tidak. Atau kita mungkin berpikir, oh, saya mau berdoa puasa 3 hari 3 malam saya berpuasa. Terus kemudian setelah kita puasa, tiba-tiba kita kudus. Tidak terjadi dengan sendirinya. Ada 3 perkara yang saya mau sampaikan di dalam hal ini. Bagaimana Samuel berbanding dengan anak-anak Imam Eli. Ini yang menjadi pemicu kita hidup kudus dalam kehidupan kita. Mari lihat ayat yang ke-12. Dikatakan begini. Adapun anak-anak Eli, lelaki Eli adalah seorang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kalau terjemahan lain dikatakan begini, mereka tidak mengasihi Tuhan.
membangun kekudusan itu tidak langsung terjadi waktu kita berdoa, tetapi membangun kekudusan itu mulai dari kita mengasihi Tuhan. Ketika kita belajar mengasihi Tuhan, lah kita terbangun hidup kudus. Yang kedua, dikatakan begini. Kalau di terjemahan lain ayat 12 dikatakan selain mengasihi, dikatakan menghormati. Yang pertama tadi, bagaimana kita membangun hadirat Tuhan agar eksistensi Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Yang pertama, jangan pernah jadikan apapun, hobi, benda apapun, jangan pernah jadikan sesuatu untuk menyaingi Tuhan. Atau jangan pernah menjadikan sesuatu Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Yang kedua, mari hiduplah di dalam kekudusan dalam kehidupan kita. Bagaimana membangun kekudusan itu sendiri? Yang pertama tadi, mari kita belajar mengasihi Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan artinya kita menempatkan nilai yang tertinggi itu pada Tuhan. Kalau kita ingat para tua-tua ketika ada di surga, maka setiap kali nyanyian pujian dipersembahkan kepada Dia yang duduk di tahta, maka dikatakan firman Tuhan, mereka melemparkan mahkota mereka. Mahkota itu berbicara tentang kemuliaan mereka, tetapi apa yang berharga pada mereka menjadi kurang berharga karena ada yang lebih berharga, yaitu Yesus sendiri. Begitulah kita menghormati Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang salah dari kehidupan anak-anak Eli sehingga mereka tidak hidup kudus. Ayat yang ke-17 dikatakan begini. Dan dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Kalau saya terjemahkan begini, sebab mereka memandang rendah setiap penyembahan yang dikerjakan umat-umat Tuhan, mereka memandang rendah penyembahan itu. Apa itu penyembahan? Penyembahan adalah sebuah ekspresi, yaitu ekspresi tentang cinta kepada Tuhan. Mereka menganggap rendah setiap apa yang dipersembahkan oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu. Mereka menganggap rendah. Justru sebenarnya bukan persembahannya yang mereka anggap rendah, tetapi yang mereka anggap rendah itu si penerima penyembahan itu. Artinya begini, kenapa mereka jatuh dan tidak mengalami hadirat Tuhan yang baik atas kehidupan mereka? Karena mereka tidak pernah atau mereka selalu merendahkan kehadiran Tuhan. Mereka tidak peduli tentang penyembahan. Justru apa yang seharusnya dibuat baik, mereka langgar semuanya. Nah, bagi hari ini, yang kedua, ayo kita bangun kekudusan kita lewat mengasihi Tuhan, lewat menghormati Tuhan, dan mari kita bangun kekudusan lewat menghargai sebuah penyembahan. Kita adalah umat-umat Tuhan yang ditebus. Saya suka dengan statement ini. Malaikat kalau berdosa dibuang, tapi kalau kita orang-orang tebusan Tuhan, kita berdosa, kita malah ditebus. Suara kita dibanding suara malaikat tidak ada apa-apanya. Malaikat bernyanyi pasti lebih bagus dari kita. Suara kita kadang kemana-mana, tetapi justru karena kita sudah ditebus, Tuhan suka dengan penyembahan orang-orang yang sudah Dia tebus, sekalipun palsu. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Karena bukan masalah itu, karena masalah tebusannya yang Dia berikan itu sangat berharga. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita dapat membangun hadirat Tuhan sehingga eksistensi Tuhan nyata dengan efektif dalam kehidupan kita. Mari lihat 1 Samuel pasal 7, kita lompat ke pasal 7 ayat 10. Inilah kehidupan Samuel. Dikatakan begini, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, perhatikan baik-baik ya. Tadi anak-anak Imam Eli tidak pernah memandang baik terhadap korban persembahan.
mereka merendahkan korban persembahan. Tapi beda dengan Samuel. Samuel dikatakan begini, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi. Perhatikan baik-baik, di pasalnya yang keempat tadi, pasal yang ketiga keempat dikatakan orang Filistin itu mengalahkan orang Israel. Tabut Tuhan ada di sana, ada. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, hadir. Tapi Tuhan diam. Sehingga 2 kali di dalam pasal itu dikatakan bahwa orang-orang Israel dikalahkan orang Filistin. Tapi beda dengan pasal yang ke-7, ketika Samuel membangun sebuah penyembahan yang benar kepada Tuhan. Samuel sebagai imam, sebagai nabi pada waktu itu sudah mulai mewakili orang Israel. Samuel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka lihat baik-baik, Tuhan hadir di sana. Lihat, dia tidak hanya hadir, tetapi dia menyatakan kuasanya. Maka firman Tuhan berkata, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang-orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Inilah yang perlu kita renungkan. Yang ketiga, yaitu kalau kita mau eksistensi Tuhan nyata atas kehidupan kita, hadirat Tuhan nyata menyertai kita, kita harus bangun penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Bangun penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Saya akhiri di dalam Mazmur pasal 22 ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 22 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sekali lagi, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Terjemah lain dikatakan, sebab engkaulah yang bertahta di atas puji-pujian umatmu. Tahta itu adalah suatu tempat duduk. Nah, penyembahan yang benar yang saya maksud begini, sebuah penyembahan yang dibangun atas dasar kekaguman dan cinta akan Tuhan tentunya. Jadi ketika kita membangun penyembahan, sama seperti Mazmur pasalnya yang ke-22 ini dikatakan, sebab engkaulah yang bersemayam atau bertahta atas puji-pujian, Tuhan duduk di sana. Nah, penyembahan itu seumpama begini. Selalu saya membuat sebuah ilustrasi begini. Penyembahan itu seperti seorang tukang bangunan. Dia ambil kayu dan kemudian dia sedang membentuk sebuah kursi, agar seseorang duduk di sana. Kita adalah tukang bangunan itu, kita sedang mempersiapkan kursi agar Tuhan duduk di atas tahta. Tuhan duduk di atas kursi yang kita buat. Pertanyaannya adalah begini, kursi yang seperti apa yang kita sedang buat agar Tuhan bertahta di sana? Di dalam kehidupan kita, tahta seperti apa yang kita sedang bangun agar Tuhan betah, agar Tuhan suka diam bersama dengan kita? Apakah penyembahan yang asal-asalan atau penyembahan yang berkenan, penyembahan yang benar di hadapan Tuhan? Bagi Samuel, sebenarnya tidak mudah bagi Samuel untuk mempersembahkan korban itu karena mereka sedang ada di dalam situasi perang. Tetapi Samuel justru dengan segenap hati dia membangun penyembahan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan lihat dari ayat itu, kita harus lihat dari pasal-pasal yang kedua, bagaimana Samuel menjaga kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah awal penyembahan yang dilakukan oleh Samuel.
Jadi kita harus bangun penyembahan yang berkenan, sehingga atmosfer Tuhan ada di tengah-tengah gereja ini. Sehingga seperti yang saya katakan dari semula, bahwa orang-orang di luar sana ketika mereka berlalu lalang, ketika mereka lewat di depan ini, mereka tidak hanya tahu bahwa di tempat ini ada gereja, tetapi mereka tahu bahwa di dalam gereja ini ada hadirat Tuhan yang memberkati, yang memulihkan, yang menyelamatkan setiap orang percaya kepada nama Yesus. Sebab itu mari pagi hari ini, mari kita renungkan firman ini, bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Tapi yang kita tahu bahwa ternyata Tuhan tidak menyatakan kuasanya di mana-mana. Tuhan hadir di rumah ibadah orang yang tidak percaya Yesus pun ada Tuhan di sana. Tapi bagian kita hari ini adalah, mari kita pastikan dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, Tuhan, Engkau hadir dalam hidupku, tapi aku tidak mau seperti Imam Eli Tuhan. Orang Israel di bawah kepimpinan Imam Eli, tetapi aku mau seperti Samuel. Engkau hadir dan Engkau menyatakan kuasamu. Engkau hadir dan Engkau menyatakan penyertaanmu. Ada 3 perkara yang kita pelajari pagi hari ini, agar hadirat Tuhan, eksistensi Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan kita. Yang pertama, jangan menjadikan satu hal apapun sebagai Tuhan kecuali Tuhan atas kehidupan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Hobikah, pengetahuankah, gelarkah, kekayaankah, apapun itu, jangan jadikan Tuhan atas kehidupan kita. Sebab hanya ada Tuhan, Tuhan penyelamat yang menyelamatkan kita. Yang kedua, mari kita belajar menjaga kekudusan. Kita minta urapan Roh Kudus agar kita mampu mengasihi Tuhan. Kita minta urapan Roh Kudus agar kita mampu menghormati Tuhan. Kita minta urapan Roh Kudus agar di dalam kehidupan kita, kita dapat menghargai Tuhan pada tempatnya. Dan yang terakhir, agar hadirat Tuhan nyata atas kehidupan kita, mari bangun penyembahan yang berkenan di hadapan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.